Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang syair kamus warisan bahasa dari Tanah Rencong. Aceh, tanah para pahlawan, punya banyak sekali budaya yang keren-keren loh. Salah satunya adalah hikayat bahasa Jawa, kamus unik yang ditulis seperti puisi. Karya ini menunjukkan kepintaran dan kreativitas para ulama zaman dulu dalam mengajar dan menyebarkan ilmu. Coba bayangkan sebuah kamus yang bukan cuma berisi kata dan artinya, tapi juga enak didengar saat dibacakan. Keunikan hikayat bahasa Jawa ada pada penggunaan bahasa Arab Melayu yang ditulis dengan aksara Jawi, atau di Aceh dikenal dengan aksara Jawa. Puisi-puisi indah dalam kamus ini berisi kata-kata dalam bahasa Melayu dan artinya dalam bahasa Aceh. Kadang juga ada bahasa Arabnya. Karya ini seperti jembatan bagi santri Aceh untuk memahami kitab-kitab Melayu yang jadi sumber ilmu pada zaman itu. Hikayat bahasa Jawa bukan cuma kamus biasa, tapi juga cerminan semangat para ulama dalam menjaga bahasa dan budaya. Karya ini bukti nyata kalau belajar bisa dilakukan dengan cara yang asyik dan menyenangkan. Lewat puisi, kata-kata sulit jadi gampang diingat dan dipahami. Hikayat bahasa Jawa adalah warisan berharga yang harus kita jaga dan lestarikan. Di balik keindahan puisi hikayat bahasa Jawa, ada tujuan mulia dari penulisnya, yaitu Syekh Muhammad Said Ibnu Abbas Krueng-Khaleh. Beliau adalah ulama besar dan tokoh penting di Aceh pada abad ke-19. Syekh Muhammad Said prihatin melihat para santri kesulitan belajar dari kitab-kitab Melayu. Padahal, kitab-kitab itu berisi ilmu agama dan ilmu penting lainnya. Pada zaman itu, bahasa Melayu adalah bahasa ilmu yang dipakai di seluruh Nusantara. Tapi, bagi santri di Aceh yang lebih terbiasa dengan bahasa Aceh, memahami bahasa Melayu itu susah. Syekh Muhammad Said merasa perlu ada kamus yang bisa menjembatani perbedaan bahasa ini. Akhirnya beliau menulis hikayat bahasa Jawa sebagai kamus yang mudah dipahami dan dipelajari. Beliau memilih bentuk puisi karena puisi disukai banyak orang Aceh. Puisi mudah dihafal dan dibacakan, sehingga belajar jadi lebih menyenangkan dan mudah. Hikayat bahasa Jawa adalah bukti kepedulian Syekh Muhammad Said terhadap pendidikan dan kemajuan ilmu di Aceh. Syekh Muhammad Said Ibnu Abbas Krueng-Khaleh lahir di sebuah desa kecil di tepi Krueng-Khaleh, Aceh Besar pada awal abad ke-19. Ia tumbuh besar di keluarga yang taat beragama dan punya semangat tinggi dalam belajar agama. Sejak kecil, Syekh Muhammad Said sudah pintar sekali. Ia bisa menghafal Al-Quran dengan cepat dan menguasai banyak ilmu agama dari guru-guru di kampungnya. Tidak hanya itu, Syekh Muhammad Said muda juga pergi merantau ke berbagai daerah di Aceh, bahkan sampai ke Arab. Ia belajar agama lebih dalam dari ulama-ulama terkenal pada masa itu. Setelah kembali ke Aceh, Syekh Muhammad Said menjadi ulama yang dihormati dan disegani banyak orang. Ia mendirikan pesantren di Krueng-Khaleh dan aktif mengajar, menyebarkan ilmu agama kepada para santri. Kehidupan Syekh Muhammad Said dipenuhi dengan semangat belajar dan mengajar. Dedikasinya dalam dunia pendidikan dan kepeduliannya terhadap para santri mendorongnya untuk menulis hikayat bahasa Jawa. Karyanya ini menjadi bukti nyata kontribusinya dalam melestarikan bahasa dan budaya Aceh. Menelusuri jejak puisi kuno membawa kita kembali ke masa lalu yang penuh dengan kebijaksanaan dan keindahan bahasa. Hikayat bahasa Jawa adalah salah satu dari sekian banyak karya yang menunjukkan kekayaan intelektual dan budaya Aceh. Setiap bait puisi dalam kamus ini punya makna yang dalam dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang ilmu pengetahuan di Aceh. Dengan menjaga karya ini, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga menghargai dedikasi dan perjuangan para ulama zaman dulu dalam menyebarkan ilmu. Hikayat bahasa Jawa adalah bukti bahwa bahasa dan sastra punya kekuatan untuk menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.